血だぞ。うわ逃げろ。お待ち。 Niatnya pengen rekaman sebuah film, para pria tampan ini malah mengalami kejadian yang sangat membagongkan. Mereka harus dihadapkan dengan salah satu model wanita yang haus akan darah. Nyawa mereka pun terancam dan keseruan berakhir dengan malapetaka. Bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya pria ini, kita sebut saja namanya si Tono, merasa hari ini tuh hari sial baginya. Dia berfirasat buruk tentang sesuatu yang akan terjadi, dan hal itu diperparah dengan foto seorang model wanita di sebuah majalah fashion. Tono sangat ketakutan sampai-sampai wajah model itu terngiang-ngiang ke dalam mimpinya. Tono pun menceritakan hal tersebut kepada temannya. Kita sebut saja namanya si Roy. Roy pun menganggap model seperti itu tidak mungkin benar-benar ada. Itu hanyalah ilusimu belaka, ujar si Roy. Lalu kemudian mereka pun membahas sebuah film yang akan mereka buat, yang ternyata si Tono inilah penulisnya. Roy bersikeras agar si Tono segera menyelesaikan skenarionya. Setelah hari-hari berlalu, akhirnya semua persiapan telah selesai dan mereka akan memulai proses syuting bersama dua rekan lainnya. Kita sebut saja si gondrong ini bernama Roni dan yang berkacamata bernama Ipan. Mereka lalu mengadakan audisi untuk merekrut pemeran utama wanitanya. Sayangnya hanya 3 orang yang mendaftar, dan yang tidak disangka lagi, salah seorang pendaftar tersebut merupakan model wanita yang diceritakan Tono sebelumnya. Si Tono pun terkejut dan terkaget-kaget, dan yang lebih mengagetkan lagi, setelah orangnya datang, aslinya memang sangat menyeramkan. Terlebih-lebih, si Roy malah merekuni orang dan mengajaknya membintangi film mereka. Tibalah saatnya mereka pun menuju lokasi syuting yang jauh ke dalam hutan. Di dalam mobil mereka pun bercanda ria. Namun di saat model wanita ini membuka mulut, aura horor pun dimulai. Nampak giginya seperti ikan hiu, banyak dan sangat tajam. Ini orang bukanlah orang, itu bukan gigi melainkan taring, gumam si Tono. Lalu di tengah-tengah proses syuting, seolah-olah wanita ini melirik-lirik si Tono. Hal tersebut membuat Tono risih dan memutuskan masuk ke hutan sendirian. Namun tanpa sadar, ternyata wanita ini telah mengikutinya diam-diam. Sontak si Tono langsung melarikan diri dan dengan keberuntungannya berhasil menggocek wanita tersebut. Setelah kembali, Tono langsung menemui yang lain dan bersikeras untuk meninggalkan wanita tersebut. Namun di tengah-tengah perdebatan mereka, tiba-tiba wanita tersebut muncul entah dari mana. Suasana horor pun kembali dilanjutkan. Lalu entah sengaja atau bagaimana, wanita tersebut belum mendapat peran sedetik pun. Sontak dia pun merasa cemburu karena dari tadi Tono dan kawan-kawan hanya merekam pemain wanita yang satunya. Lalu kemudian pas sedang sesi istirahat, tiba-tiba Ipan muncul entah dari mana. Dengan tergesa-gesa dia bercerita kalau model majalah yang tadi telah memakan pemain wanita yang satunya. Sontak ketiga temannya ini langsung kaget, namun mereka tidak langsung percaya. Mereka pun langsung bergegas menuju TKP. Setelah sampai, mereka pun melihat pemandangan yang mengerikan. Bercak darah ada di mana-mana. Lalu kemudian tiba-tiba model wanita tersebut sudah ada di belakang mereka. Sontak semuanya pun langsung lari menyelamatkan diri masing-masing. Namun sayangnya si Ipan tertangkap begitu mudah. Tono yang udah ketakutan setengah mati tiba-tiba terpeleset dan kakinya malah nyangkut ke sebuah pohon. Karena udah gak bisa kemana-mana, Tono pun hanya bisa pasrah dan meratapi detik-detik terakhirnya. Cerita pun berakhir dan ditutup dengan ending yang menegangkan. 死にたくない。誰？ Kemudian kita lanjut ke cerita berikutnya.
berkisah tentang seorang pemuda yang lenyap dan menghilang ke dalam dunia mimpi. Awalnya, kita diperlihatkan dengan seorang pasien wanita yang sangat takut akan kematian. Dia selalu berteriak-teriak di saat malam tiba, seolah-olah ada malaikat maut yang sudah siap menjemputnya. Hal tersebut pun menimbulkan kekhawatiran bagi para dokter ini. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pasien lain yang sedang menderita penyakit aneh. Sebut saja namanya si Iwan. Iwan bercerita kalau mimpinya terasa sangat panjang. Sebulan yang lalu, mimpi satu malam terasa seperti 3-4 hari. Kemudian, mimpi tadi malam dijalani selama 1 tahun penuh. Bayangkan saja, bagi si Iwan, hari kemarin sama seperti 1 tahun yang lalu. Dokter yang mendengar ini hanya bisa bengong dan tak mampu berkata-kata. Dia pun memutuskan untuk mengawasi setiap perubahan si Iwan hari demi hari. Lalu kemudian si Iwan pun bermimpi lagi. Mimpi itu sangat menyeramkan, lamanya hingga 1,5 tahun, ucap si Iwan. Hari demi hari, mimpi itu semakin panjang. Bahkan, Iwan harus merasakan mimpi hingga 10 tahun lamanya. Dokter pun semakin bingung dan cuma bisa melontarkan kata-kata positif. Kini, tubuh Iwan terlihat semakin tua, padahal dia baru beberapa hari di rumah sakit ini. Dia juga semakin pikun dan bertingkah sangat aneh. Dia berteriak-teriak memanggil nama Mami yang diakui sebagai istrinya. Lalu kemudian kita diperlihatkan lagi kepada wanita di awal adegan yang tadi. Ternyata dialah si Mami itu. Sontak tiba-tiba si Iwan pun muncul mengagetkan si Mami. Dia berpikir kalau si Iwan ini adalah seorang malaikat maut yang sudah siap mencabut nyawanya. Lalu, hari demi hari, kondisi si Iwan semakin mengkhawatirkan. Dia bahkan tak pernah bangun lagi. Sepertinya durasi mimpinya kali ini sudah amat sangat panjang. Perlahan, tubuhnya pun mulai terurai dan menghilang bagaikan butiran debu. Kini, si Iwan telah lenyap sepenuhnya. Lalu kemudian, dokter menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada sekumpulan kristal aneh yang sepertinya tertanam di otak Iwan sebelumnya. Dokter ini pun mengujinya dan sungguh kejam. Dia malah meminumkannya kepada si Mami. Alhasil, si Mami pun mengalami gejala yang sama seperti yang dialami Iwan sebelumnya. Dari sini, sang dokter pun menyimpulkan bahwa penyebab semua hal aneh ini terjadi berasal dari kristal-kristal tersebut. Tamat, cerita pun berakhir.